Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah Neneng. Hari ini kita akan belajar surat Al-Lahab. Ustazah yakin Ananda Soleh Soleha semua sudah hafal surat Al-Lahab. Tetapi kali ini kita akan belajar surat Al-Lahab beserta isi kandungannya. Baik, Ananda Soleh Soleha, langsung saja kita mulai yuk. Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab artinya adalah gejolak api. Surat Al-Lahab ini termasuk surat ke-111 yang Allah turunkan di kota Mekah. Dan surat Al-Lahab ini dikelompokkan dalam surat Makkiyah. Surat Al-Lahab ayat ke-1 yang berbunyi Tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ayat kedua bunyinya adalah ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Ayat ketiga bunyinya adalah sayasla naron zata lahab. Artinya, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ayat keempat bunyinya adalah wamro'atuhu hammalatal hatab. Artinya, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ayat kelima bunyinya adalah fi jidha hablum mim masad. Artinya, yang di lehernya ada tali dari sabut. Baiklah, Ananda Soleh Soleha, kita lanjut ke bagian memahami isi kandungan surat Al-Lahab. Ibnu Abbas dan lain-lainnya mengatakan, sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi dan apa yang ia usahakan, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Lahab ayat kedua. Maksudnya adalah anaknya. Telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari Aisyah, Mujahid, Atta, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin. Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kaumnya kepada iman, Abu Lahab berkata, jika apa yang ia katakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku kelak di hari kiamat dari azab dengan harta dan anak-anakku. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu terdapat pada surat Al-Lahab ayat ketiga. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu surat Al-Lahab ayat ketiga, yakni neraka yang apinya berbunga, menyala dengan hebatnya dan sangat membakar. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, yang terdapat dalam surat Al-Lahab ayat keempat. Maksudnya, istri Abu Lahab dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat dan termasuk pemimpin kaum wanitanya bernama Ummu Jamil. Nama aslinya ialah Arwah binti Harb ibnu Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Dia membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkaran terhadap perkara hak yang dibawa oleh Nabi. Karena itulah, maka kelak di hari kiamat ia menjadi pembantu yang mengazabnya di neraka jahanam. Di dalam firman Allah berikutnya disebutkan bahwa
pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali sabut, yaitu yang terdapat pada surat Al-Lahab ayat 4-5. Maksudnya memanggul kayu bakar, lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Istrinya memang diciptakan untuk itu dan disediakan untuk membantu mengazabnya. Selanjutnya, yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu surat Al-Lahab ayat ke-5. Menurut Mujahid dan Urwah, makna yang dimaksud ialah berupa api neraka. Diriwayatkan pula dari Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Sauri, dan As-Sadi sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu pembawa kayu bakar yang terdapat pada surat Al-Lahab ayat ke-4, bahwa istri Abu Lahab gemar berjalan menghamburkan fitnah atau hasutan. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atiyah Al-Jadah, Ad-Dahak, dan Ibnu Zaid bahwa istri Abu Lahab meletakkan ranting-ranting berduri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Ibnu Jarir mengatakan bahwa istri Abu Lahab mengejek Nabi SAW sebagai orang yang fakir dan dia pernah mencari kayu bakar. Oleh karena itulah maka ia dijuluki dengan sebutan Hammalatal Hatab sebagai cemoohan terhadapnya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, tetapi dia tidak menisbatkannya kepada siapapun. Pendapat yang benar adalah yang pertama, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Ananda Soleh Soleha, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.